Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bunda Yanda, Magnet Rezeki Senusantara? Semoga kabarnya selalu alhamdulillah, luar biasa, dahsyat dan penuh dengan keajaib. Tepuk tangan buat Anda semua. Oke, keren banget. Terima kasih yang udah datang tepat waktu ya, bahkan on time before time. Sebelum Bunda Dinanya masuk, sudah masuk ke Facebook dari Magnet Rezeki Official. Teman-teman semuanya yang telah hadir hari ini, Bunda Yanda, perkenalkan saya dengan Dina Indriani. Saya adalah salah satu dari Certified Trainer Magnet Rezeki yang hari ini diamanahi untuk mengisi kajian rutin ya selama bulan Ramadan di Mutiara Ramadan Magnet Rezeki ya. Dan saya adalah selaku dari amanahi oleh Pak Nas, yaitu sebagai Direktur Operasional dari Sekolah Dahsyat Khairul Rozikin Magnet Rezeki Setara SD yang berada di Batu Jajar, Bandung Barat, di mana basisnya adalah satu-satunya pertama di Indonesia berbasis magnet rezeki, tauhid dan juga spiritual preneurship ya. Dan saya juga adalah selaku dari Certified Trainer Magnet Rezeki, owner dari TK Khalifah Bandung, dan juga selaku dari promotor Steven ya, dan penulis buku Perisai Rezeki Ibu Rumah Tangguh. Oke, demikian perkenalan dari saya buat teman-teman sahabat MR Senusantara. Jika mau berkenalan, silakan follow IG saya selanjutnya, yaitu Dina Indriani, dan juga Facebook saya Dina Indriani. Insya Allah kita bisa berinteraksi melalui media sosial dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, ini adalah hari ke-15 ya. Semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani Ramadan yang penuh dengan kedahsyatan dan juga keajaiban. Dan ini adalah pertama kalinya setelah 1 bulan lebih saya off ya. Kalau istilahnya Magnet Rezeki adalah masuk ke goa keajaiban. Rezeki. Nah, karena Bunda Dina sudah lama nih ya tidak muncul di media sosial, boleh Bunda Dina sapa-sapa yang hadir di Facebook kita hari ini. Siapa aja ya yang hadir? Oh, suaranya Bunda Dina nggak kedengeran katanya. Masa ya? Hadir suara Bunda Dina. Assalamualaikum. Muncul di media sosial. Oke, coba cek dulu deh. Suara Bunda Dina sudah terdengar belum ya? Oh, musiknya saja katanya. Coba kita cek dulu. Oke, di sini ada Ibu Rina Astuti dari Makassar. Assalamualaikum. Bunda Dina mau nyapa dulu ya sahabat-sahabat Ebi ya. Sudah Bun, sudah terdengar suaranya. Alhamdulillah. Sip deh kalau gitu ya. Nah, lalu ada Bu Yuku Yuli dari Depok, ada dari Ibu Reni Asti dari mana nih, gak ada ya. Lalu ada Bu Dwi Ismayanti, Masya Allah. Assalamualaikum Bu Dwi. Lalu ada Ibu Raya ya dari Jakarta, Ibu Fahlidar, Masya Allah. Ini alumni-alumni dari Parenting BOMR, TOMR, dan Masya Allah COMR nih kita akan mulai ya. Lalu juga ada Ibu Vivi, lalu ada Ibu Nurul Hasanah, lalu ada Ibu Teti Sekarwati, lalu ada Ibu Witri Lestari. Masya Allah, mudah-mudahan kabarnya selalu penuh dengan keajaiban ya. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah. Jelas, oke, kalau gitu karena kita sudah cek dan menyapa sebagian dari teman-teman kita di Facebook, tanpa berlama-lama lagi Bunda Dina akan menyampaikan materi berikut ini ya. Yang akan kita bahas pagi ini adalah mendidik ala Nabi.
kita sakiti. Kalau Anda nih misalnya disuruh nyatet, tuliskan 10 orang yang masuk dalam kategori ini misalnya ya. Kategori pertama, kategori siapakah orang yang paling kita sakiti? Pasti ada nama anak kita, betul apa enggak? Setuju? Iya. Lalu kita tulis lagi kategorinya, siapa orang-orang yang paling sering nyakitin kita, bikin kita tidak nyaman. Pasti ada nama anak-anak kita, betul? Betul. Nah, di Ramadan kali ini berkaitan dengan materi yang akan disampaikan dengan dunia pendidikan anak-anak, di mana saya diamanai sebagai pimpinan dari Sekolah Dahsyat Khairul Rozikin yang didirikan oleh Pak Nas, yang bagaimana mencetak anak ajaib. Ini Bunda Dina akan menyampaikan hal ini ya. Jadi ini adalah Ramadan untuk kita buka perisai, terutama untuk ke anak-anak kita ya. Terutama untuk siapa? Anak-anak kita. Karena perisai kita paling banyak itu di anak-anak. Jadi kalau Bunda dan Yanda hari ini mau mendapatkan keajaiban Ramadan, yuk mulailah kita membuka perisai diri kita, itu dimulai dari anak-anak kita. Siap? Karena ketika buka perisai, apa yang terjadi? Maka keajaiban akan datang sendiri. Setuju? Oke, siapa yang setuju? Kasih like, komen, kasih love-nya untuk kita mulai hari ini. Biar Bunda Dina semangat. Ini udah 1 bulan lebih Bunda Dina tidak bermain di media sosial. Ini perdana juga untuk saya menyampaikan kembali materi-materi magnet rezeki ya. Jadi mudah-mudahan jadi energi ya. Oke, saya doakan juga semua yang hadir hari ini sehat. Siap? Oke, siapa yang setuju kasih love-nya? Masya Allah, bertaburan love, like ya. Alhamdulillah ya. Keren banget. Setuju Bunda Dina, kata Pak Asep Sofian. Oke, kalau gitu, kalau sudah setuju dan kita juga tadi sudah menjawab pertanyaan, siapa nama orang-orang yang sering kita sakiti dan menyakiti kita? Yaitu anak-anak. Nah, makanya sekarang kita belajar bagaimana mendidik anak-anak ala Nabi. Nah, materi kali ini Bunda Dina belajar tidak dari diri sendiri, tapi belajar dari guru-guru yang hebat, yaitu ada Pak Nas ya, mengajarkan bagaimana ilmu magnet rezeki itu diterapkan ke anak-anak. Jadi Bunda Dina mengucapkan terima kasih kepada Gurunda yang telah mempersembahkan acara Mutiara Ramadan ini ya, dan memberikan kesempatan kepada saya. Lalu Bunda Dina juga mengucapkan kepada Gurunda Ustadz Salim Afilah ya, yang sangat luar biasa dengan materi ilmu-ilmu parentingnya. Bunda Dina belajar di Ramadan ini bagaimana memperbaiki hubungan dengan anak sendiri ya, bagaimana memperbaiki dan buka perisai kepada anak-anak sendiri dan anak kandung ya. Jadi akhirnya Bunda Dina belajar juga dari guru-guru yang lain. Nah, ini nanti Bunda Dina rangkum jadi suatu materi akan kita bagikan hari ini, yaitu mendidik ala Nabi. Siap? Kalau gitu kita break dulu sebelum kita mulai. Si Papa mau curhat. Kerjaan gak kelar-kelar, dikejar deadline lagi. Mama nelpon lagi. Dulu lah, belum beres. Kenapa dimatiin sih Bapak? Mama mau curhat. Astagfirullahaladzim. Apaan lagi? Nanti aja lah. Ih, si Bapak kenapa sih dimatiin? Sampai kantornya aja aku begitu. Di loudspeaker.
Apa ini? Halo? Halo, Papa. Halo, Papa. Papa, curhat dong. Iya dong. Deketin tuh mic-nya, nggak kedengeran, jelas. Papa, Mama. Nggak enak tuh, jangan gitu nih, gini aja. Papa, Mama tuh ya udah keliling-keliling ke Cigondewa, ke Cicahem, ke mana-mana buat nyari sekolah. Katanya itu kata Jo Edo kalau zaman sekarang cari sekolah itu yang mencetak anak ajaib. Tapi Mama belum ketemu. Papa gimana dong solusinya? Mama udah bingung, udah capek banget. Papa gimana? Harap tenang, ya Maya, harap tenang. Ih, Papa malah tenang-tenang aja. Ini tuh bentar lagi kan anak kita harus segera sekolah. Bunda lagi cari sekolah yang mencetak anak ajaib. Iya. Ini dia. Oke, itu adalah video break dulu kita ya. Mungkin orang tua saat ini agak kebingungan ya. Ini adalah hampir 1 tahun kita menikmati perjalanan sekolah itu online, betul? Dan Bunda dipaksa mendadak jadi guru ya untuk menjadi di rumah, betul? Iya, pusing cari sekolah yang bisa ibaratnya menghandle secara daring yang sesuai dengan ekspektasi orang tua saat ini. Nah makanya banyak sekali orang tua yang merasakan bahwa ya Allah, ternyata mendidik anak itu dahsyat banget ya gitu ya. Ketika harus jadi guru di sekolah itu keren banget, jadi guru terus di rumah untuk anak sendiri itu adalah pekerjaan yang sangat belum mudah. Nah makanya materi ini kita juga terapkan di sekolah dahsyat Khairul Rozikin. Jadi kalau buat yang di Bandung cari sekolah bagaimana menerapkan ilmu-ilmu magnet rezeki, ya udah ada sekolah formalnya ya. Jadi setara SD dan kita ada online-nya, ada offline-nya ya. Oke, tapi yang buat di luar kota tentunya ini bukan akan menjadi berita baik ketika Bunda Dina menyampaikan apa yang disampaikan ke anak-anak. Biar anak-anak kita tuh jadi ajaib, karena kita yang jadi orang tua mengamalkan ilmu aja ajaib, padahal perisainya masih banyak. Betul apa enggak? Iya. Kebayangkan kalau anak-anak kita itu ternyata mendapatkan ilmu-ilmu magnet rezeki sejak dini bahkan, maka mereka tidak memiliki banyak perisai dan mereka akan hidupnya lebih ajaib dari kita. Itu kenapa tujuan Pak Nas mendirikan sekolah formalnya, dan itu baru pertama satu-satunya di Bandung, dan akan satu-satunya di Bandung ya. Jadi kalau cari offline-nya memang hanya di Bandung. Tapi bukan berarti yang di luar kota tidak mendapatkan materi, tapi ada tambah materi-materi yang bonus-bonus nih. Bunda Dina sampaikan apa yang kita terapkan di SDKR. Siap? Oke, hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana mendidik ala Nabi. Next. Bunda dan Yanda semuanya, bahwasanya nih ya, dalam mendidik ala Nabi, di dalam kita mendidik Nabi itu diri kita sebagai orang tua tentunya punya amanah dari Allah. Bagaimana kita menjadikan anak-anak kita itu khalifah di muka buminya Allah. Nah, di dalam Al-Quran itu ternyata terkandung 3 nilai atau value dasar bagaimana kita bisa merangkum ya untuk dijadikan dasar kita sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kita di rumah. Nah, jadi di dalam Al-Quran itu dirangkum ya menjadi 3 nilai dasar atau 3 value dasar mendidik ala Nabi. Dan ini ada 5 kurikulum yang akan saya sampaikan hari ini untuk bagaimana kita menerapkan kepada anak-anak kita ya. Nah, dalam pendidikan ini dengan 3 nilai dasar dan 5 kurikulum yang kita ambil dari yang terkandung dari Al-Quran, pendidikan inilah yang diarahkan oleh Allah langsung dan prakteknya oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya. Nah, makanya ini yang akan Bunda Dina rangkum. Mudah-mudahan bermanfaat buat sama-sama mencetak anak ajaib. Siap ya? Oke. Dalam berdasarkan surat An-Nisa ayat 9 ya, Bunda yang hari ini sedang membaca Al-Quran, sedang duha, Al-Qurannya boleh dibuka ya. Silakan dilihat dalam surat An-Nisa ayat 9 ya.
hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan anak-anak mereka di belakang mereka anak-anak yang lemah. Lihatin, hendaklah takut pada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Ini adalah yang terkandung dalam Al-Quran, materi yang akan kita sampaikan hari ini, ya, yang akan dirangkum menjadi 3 nilai atau 3 value dasar dalam kita mendidik ala Nabi. Jadi kita ambil intisarinya dari surat An-Nisa ayat 9 yang langsung dari Allah. Contohnya siapa? Ya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang menerapkan kepada anak-anaknya. Dan hari ini Bunda dan Yanda akan saya sampaikan rangkuman tersebut. Siap? Oke. Nah, dari ayat surat An-Nisa ayat 9 itu kita bisa rangkum menjadi 3 nilai dasar dalam mendidik ala Nabi. Apa saja? Boleh tolong dicatat di kolom komentar ya. Ada 3 nilai dasar mendidik ala Nabi berdasarkan surat An-Nisa ayat 9. Pertama, orang tuanya harus takwa. Apa? Takwa. Yang kedua, orang tuanya berkata lurus dan baik. Orang tuanya liatin, orang tuanya dulu nih yang harus berkata lurus dan baik, gitu ya. Yang ketiga, orang tua yang harus bersyukur, ya. Jadi kita singkat hari ini TLS. Apa itu 3 nilai dasarnya? TLS, takwa, ya, lurus, syukur, ya. Oke. Nah, nanti poin yang kedua berkaitan banget tuh dengan ilmu magnet rezeki yang judulnya disiplin kata. Siap apa? Disiplin kata. Oke? Iya. Jadi gini ya Bunda Yanda, berihal tentang takwa. Ya. Kita kadang-kadang bingung sebagai orang tua berpikir warisan apa ya yang harus kita berikan kepada anak-anak kita ketika kita meninggal nanti, betul nggak? Ya, ya sudah dipikirin tuh sama kita. Nah, makanya kenapa di sini ada kisah salah satu khalifah Al-Walid, ya, yang dimana anak-anaknya mendapatkan warisan 80 triliun, masya Allah. Kita nih kalau jadi anak dapat warisan 80 triliun, kira-kira amanah kita lunas nggak? Wah, bukan lunas lagi Bunda Dina, bisa ngelunasin buat banyak orang deh kalau gitu. Wah iya, sip ya. Oke, tapi ternyata nggak cukup kalau kita hanya mewariskan warisan itu hanya sekedar warisan biasa, ya, sekedar warisan biasa harta saja. Jadi ada yang lebih dari harta, yaitu kan kita nggak boleh meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan lemah, betul nggak? Ya makanya dikuatin dengan apa? Harta. Salah satunya harta. Nah tapi di lain harta juga ada yang perlu kita berikan warisan itu kepada anak-anak kita. Apa itu? Ilmu. Nah ini akan kita bahas tentang takwa. Kita pengen anak-anak kita bertakwa. Betul? Betul nggak? Sebelumnya Yan? Belum. Kita pengen gak anak kita takwa? Mau? Iya. Coba ketik dulu maunya. Mana ada orang tua yang pengen anaknya bertakwa? Iya. Ada yang pengen anaknya soleh-soleha? Ada? Mau? Oke. Mau anaknya soleh dan soleha? Oke. Yang ketiga pertanyaan saya, mau anaknya jadi anak ajaib? Mau? Oke. Ada yang mau? Coba saya lihat dulu siapa yang mau ya. Yang anaknya soleh gitu ya. Oh Ibu Reni Asti tuh bilang mau. Bu Dwi mau. Terus sudah ada yang ngetik TLS. Oke ya. Betul, banyak ini yang pada mau nih. Nah kalau yang jawab mau, pertanyaan Bunda Dina cuma satu. Sudahkah kita menjadi orang tua tersebut? Itu aja. Coba sekarang tanyakan pada diri kita. Sudahkah kita menjadi orang tua tersebut? Takwa, soleh-soleha, dan ajaib. Sudahkah kita menjadi orang tua yang soleh buat anak-anak kita? Sudahkah kita menjadi orang tua yang takwa buat anak-anak kita? Nah, betapa banyak orang tua zaman now yang punya anak pengen seperti Imam Syafi'i. Ada yang mau? Tapi
perilaku ayah bundanya tidak seperti mamah papahnya Imam Syafi'i. Tuh, ya. Semua orang tua zaman now mau banget anaknya pengen kayak Imam Syafi'i. Tapi kita orang tuanya, mamah papahnya tidak berlaku dan kelakuannya seperti mamah papahnya Imam Syafi'i. Jadi kira-kira gimana? Sinkron gak? SST gak dengan dream kita, doa kita, impian kita pengen punya anak yang takwa dan soleh serta ajaib? Makanya sekarang kita tanyakan dulu ke diri kita. Makanya 3 nilai dasar mendidik anak ajaib atau mendidik ala nabi yang perlu dilakukan perubahan itu hari ini adalah dimulai dari kita, orang tuanya. Ya. Jadi gini, ada yang tahu nggak arti dari takwa? Nah, poin pertama. Takwa. Oke, ada yang tahu definisi atau artinya takwa? Boleh silahkan kolom komentar. Tuh, liatin. Mama Mariamah bilang mau anaknya seperti Imam Syafi'i. Fatma juga mau, Siti juga mau, Bu Imas juga mau. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita menjadi seperti mama dan papanya Imam Syafi'i enggak? Karena di balik anak yang hebat itu ada pendidik yang hebat. Entah itu guru, entah itu orang tua. Tapi yang paling jelas adalah orang tuanya. Siap? Sudahkah kita menjadi seperti mama papanya Imam Syafi'i? Oke. Nah, sekarang ketika kita sudah bertanya pada diri kita dan renungkan hari ini, Bunda Dina mau tanya dulu. Ada yang tahu artinya takwa? Takwa? Oke. Takwa adalah menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah. Oke, bagus, keren banget. Itu dari Ibu Reni Asti. Oke. Lalu Mimi Hanan mau anaknya turunan TSA. Nah, takwa, lurus, apalagi tadi? Syukur, bukan TSA, Bu, TLS. Nah, jadi TSA. Oke, takwa itu menjalani perintah Allah. Iya, oke. Ya, betul sekali. Definisi dari takwa adalah menjauhi larangannya dan mendekati apa yang menjadi perintahnya. Namun di sini Bunda Dina boleh berikan definisi bahwa takwa itu adalah, ya, takwa itu adalah berhati-hati. Nah, berhati-hati kita menjadi orang tua. Karena apa? Semua perbuatan kita, ya, perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi kita harus berhati-hati. Nah, ketika kita mau memiliki anak yang bertakwa, kita bertanya, sudahkah kita menjadi bertakwa duluan? Nah, definisi takwa tadi apa? Hati-hati. Karena orang yang beruntung adalah orang yang bertakwa. Itu tadi, orang yang beruntung adalah orang yang bertakwa. Orang yang ajaib adalah orang yang bertakwa. Nah, makanya tadi pertanyaannya, betapa banyak orang tua zaman now pengen punya anak seperti Imam Syafi'i, tapi mamahnya tidak berlaku seperti Imam Syafi'i. Minta anak soleh, sudahkah aku jadi orang tua yang soleh? Coba tanyakan pada diri kita. Next, ya. Oke. Nah, di sini takwa ini adalah hati-hati, ya. Jadi kita harus berhati-hati dari setiap perbuatan kita sebagai orang tua. Karena apa? Anak kita adalah peniru sejati, peniru ulung. Kalau punya permasalahan anak A, B, C, D, itu pasti dari orang tuanya. Itu pasti dari orang tuanya. Makanya kenapa kita jadi orang tua harus bertakwa duluan dan berhati-hati dari segala ucapan, tindakan, perilaku, itu harus berhati-hati. Ya, karena kenapa? Gini Bapak Ibu, kita ini semua hari ini sedang jadi pemain film. Ah, diibaratkan begitu. Kita ini semua sedang jadi pemain film, ya. Kameranya tiap hari 24 jam itu memantau kita. Siapa? Malaikat kiri dan kanan. Tuh, malaikat kiri dan kanan tuh CCTV-nya. Tak ada satupun perilaku kita sebagai orang tua yang terlewat dari 2 CCTV ini yang di kiri kanan. Ya. Ibaratnya kita lagi di kamera nih, ya. Dikamerain oleh malaikat rakib atib, ya. Maka acting kita saat ini dalam kehidupan sehari-hari itu akan dimintai pertanggungjawaban. Mulut kita seperti apa kepada orang lain? Ya, kalau nggak mulut sekarang jempol. Ya,
itu akan dimintai pertanggungjawaban. Dan yang lain dimintai pertanggungjawaban, anak kita juga lihat perilaku kita. Kok si mama ngerjaannya ngomongin orang aja ya? Oh gitu, berarti boleh ya gitu. Seperti itu tuh ya. Nah makanya kenapa acting kita itu akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau dalam film itu acting kita bagus nih, kalau dalam sebuah film acting kita bagus, maka kita akan menerima penghargaan misalnya ya Oscar gitu kan. Betul nggak kalau dalam dunia? Tapi kalau acting kita nggak bagus, ya apa yang terjadi? Maka kita akan mendapatkan tidak dapat penghargaan, tidak dapat apresiasi, itu kalau di dunia. Tapi kalau dalam penjagaan malaikat raqib dan atid, kita sebagai artis, sebagai pemain film, maka apa pertanggungjawaban kita? Ketika kita tidak sesuai dengan skrip filmnya, skripnya Allah, yang terjadi adalah kita dibuat seperti merasakan neraka sebelum neraka. Salah satunya efek samping dari kelakuan kita siapa? Anak-anak kita. Kan kalau ajaib itu merasakan surga sebelum surga. Tapi kalau kita tidak bertakwa sebagai orang tua akan merasakan neraka sebelum neraka. Neraka sebelum neraka apa itu salah satunya? Permasalahan dengan anak kita. Itu, ya. Jadi kalau sekarang ibu, bapak mau punya anak yang bertakwa, maka jadilah aktor dan artis terbaik di dalam rumah dan menampilkan yang terbaik dan merasa dilihat Allah. Karena apapun perbaikannya selain dilihat Allah, dilihat sama anak-anak kita, ya. Jadi gini ya, nggak ada nih kalau dalam nanti perilaku anak-anak kita tidak terlepas dari orang tua itu nggak ada, pasti terkait selalu dengan kita. Jadi kalau mau kita punya anak yang takwa, mulailah dari diri kita bertakwa, jadilah artis yang baik. Kita lagi main film nih di dunia, di CCTV-in oleh Allah, dikamerain oleh malaikat raqib dan atid selama 24 jam dan tidak berhenti melihat perilaku kita, maka kita mulailah hari ini untuk bertakwa. Mari kita bermuhasabah melalui sebuah video ya, bahwa suatu hari nanti kita akan mempertanggungjawabkan perilaku kita selaku orang tua, tidak hanya di dunia tapi nanti sampai akhirat. Saksikan video berikut ini untuk muhasabah pagi kita.
Kembali bersama dengan Bunda Dina. Kita bermuhasabah duha ini melihat sebuah video ya. Allah akan memberikan kita di akhir hayat nanti film kehidupan kita selama di dunia. Dan kita harus mempertanggungjawabkan itu semua. Termasuk perilaku kita. Kita pingin takwa anak-anak kita, tapi kita tidak pernah menjurus untuk ke sana. Jadi mudah-mudahan video tadi mericas ya diri kita bahwa ini bulan Ramadan, bulan yang terbaik untuk kita membuka perisai, bertobat, minta maaf sama anak. Selama ini minta mereka soleh, tapi lupa jadi orang tua yang soleh atau belum ingat. Oke, Bunda, muhasabah pagi ini kita rangkum. Jika kita merasa bahwa dosa saya terlalu banyak, ampuni saya ya Allah. Artinya muhasabahnya berhasil. Tapi kalau kita masih merasa kayaknya dosa saya masih kurang, coba kembalikanlah ya. Kembalikan kepada kita bahwa ini adalah bulan yang tepat untuk kita bertakwa. Sebelum minta anak bertakwa, kitalah yang bertakwa. Oke, selanjutnya ya. L. Tadi T, L, S. Kita akan ngomongin yang kedua. Value yang kedua yaitu berkata lurus, lempeng dan baik ya. Tadi tagline-nya kita dulu baru anak. Berkata lurus, lempeng dan baik ya. Ya, kita ngomongin yang L ya. Oke, Bunda Yanda hari ini yang pagi ini hadir ya. Kita kadang-kadang bertanya ya. Pengen anak-anak kita berkata jujur. Negeri kita itu sebenarnya udah kehilangan stok orang-orang jujur. Tapi kalau stok orang-orang yang pinter, akademis banyak banget gitu ya. Nanti saya akan kasih video yang bagus banget ya. Tapi pertama value yang kedua adalah berkata lurus dan baik ya. Nih, kita pengen anak kita jujur, betul? Iya, kita pengen anak kita lurus, betul? Kita pengen anak kita disiplin kata yang diajarkan oleh Pak Nas, betul? Iya, mulai aja dari orang tuanya. Mulai dari kita deh. Ya. Ini harus kita dulu. Nih, contohnya. Next. Kalau kita ini ada bubur versus jus buah. Nah, gini nih. Kita kadang pengen banget anak kita makan, betul nggak? Kita nggak pengen anak kita lapar, ya. Karena pengen punya anak yang anaknya makan terus, gitu ya. Kita melakukan kebohongan yang tidak kita sadari. Kita sedang mengajarkan kebohongan sama anak kita. Misalnya gini, anak kita nggak mau makan, lalu dengan bubur nih, bubur nasi. Kan biasanya anak-anak memang tidak mudah untuk makan bubur sama nasi, betul nggak? Terus kita ngakalin jadi orang tua. Pokoknya biar anak saya makan, saya akalin pakai jus atau permen gitu ya. Jadi kita biasanya gini nih ada jus enak. Ih aku mau. Tapi yang kita masukin nasi. Bukan jusnya, bukan permennya. Pokoknya menghalalkan segala cara biar anak kita tuh lapar. Pernah nggak ngelakuin ini? Ada? Kita pengen anak kita nggak lapar, pengen anak kita makan, tapi kita menghalalkan segala cara. Pernah nggak melakukan tindakan ini? Ya, jadi diakalin sama kita. Mau masuknya tadinya jus karena anak sudah tertarik pengen buka mulutnya. Pas sudah mau kita masukinnya bubur. Nah, itu anak kita lagi belajar apa dari ibu bapaknya? Anak kita lagi belajar bohong. Dia lagi gini, abis itu dia mikir, oke, kalau begitu menghalalkan segala cara boleh dong. Nah, siap, aku kerjakan ya ayah bunda untuk aku besar nanti. Oke. Tuh liatin. Pernah ngelakuin itu? Ya? Oke. Karena pengen anak nggak apa-apa bu, lapar. Harus belajar lapar. Dia akan belajar empati bahwa di sana tuh nggak ada yang semuanya disediain. Bahkan Allah aja memberikan kita perintah untuk sebulan sekali itu lapar, setahun sekali itu untuk melaksanakan puasa, itu untuk merasakan namanya tahan lapar. Ya, itu penting rasa lapar itu agar punya empati. Makanya kenapa MR Box dilaksanakan oleh MR Pusat itu untuk menanggulangi orang-orang yang lapar, tapi kita yang berkecukupan, ya. Menghalalkan segala cara untuk anak bisa makan, tidak pernah merasakan tidak lapar, dengan cara akhirnya anak belajar bohong. Gak sadar? Iya. Oke? Pernah gak dilakuin dulu?
Dulu ibu saya pernah gitu ya, saya dikasih makan kagak mau. Ini nih permen, pas saya mau mangap, celup. Nasi. Tapi nggak usah nyalahin ibu ya, kan kita yang harus belajar. Oke, siap. Yang kedua, ya. Oke, pernah nggak kita mau pamit biar anak nggak nangis, terus kita gini, nah ayah pergi dulu ya, atau bundanya kerja. Nah, bunda pergi dulu, itu bunda jangan pergi, aku mau sama bunda, aku mau main sama bunda. Tuh ada cicak. Anaknya dipegangin sama pembantu. Pas anaknya ngeleos dikit, ibunya pergi. Ada? Ada? Ada. Apalagi kalau lagi nganter sekolah, kerjasama sama gurunya lagi. Makanya saya di TK Khalifah, biarin aja anaknya nangis. Gak boleh bohongin, nanti mama bohong, nanti mama mau pergi dulu ya gini-gini. Lihat ini, terus gurunya megangin, ini ada permen gini. Gak bisa begitu, tuh ngebohongin namanya. Ya, jadi nanti dibalas sama anak kita pas 16 tahun. Nih, 16 tahun kemudian. Oh, oke. Jadi kalau pergi itu gak pamit ya? Oke, aku akan laksanakan. Jadi nanti ketika dia sudah besar, wajar kalau dia tidak pernah izin dan pamit kepada kita, karena orang tua selalu ngebohongin. Kenapa kalau mau pergi terangin aja, mama mau kerja ya nak ya, terima tangisnya gitu. Nanti kita bermain lagi begini-begini, atau lagi ibunya mau ikut seminar, jangan main bawa aja nih, dibawa aja, mama mau pengajian, mama mau seminar, bawa aja karena nggak ada yang jaga di rumah. Terus ketika di seminar itu kan orang harusnya tenang gitu kan, atau dibawa ke masjid sekarang, harusnya sholat, mengkaji ilmu. Nah, anak main bawa aja. Tapi ketika di kondisi anak-anak di acara yang formal, itu wajar nggak kalau anak lari-larian, anak kesana kesini, karena main bawa aja. Tapi ketika anak bertingkah, kita langsung ngomong, nggak boleh nak, nggak boleh nak. Apa yang anak belajar dari itu? Mama gue galak, bapak gue galak. Karena ketika dibawa tidak disiapkan. Tapi ketika disiapkan, nak mama mau ngaji, nak mama mau sholat, mak mama mau seminar, mak nana mau belajar. Di sana itu nak, orang tua semua. Bunda bakalan duduk lama. Bunda di sana juga orang-orang tidak boleh lari-lari gitu ya. Nah, diterangin dulu kondisi di sana. Ketika kita sudah menerangkan, pada saat di posisi di sana dia melanggar, kita bisa ngasih tahu. Nah, benar nggak apa yang tadi bunda terangkan? Kakak jangan lari-lari, karena ini bukan tempat buat lari-lari. Nah, hal-hal seperti itu, ya, oke. Nah, makanya jangan ngebohongin anak, ya, oke, sip. Pernah ngelarang anak? Yang ketiga, contoh kasusnya, jangan lari nak, nanti jatuh. Pernah nggak? Pernah? Iya. Nih ya, demi jangan lari-lari, orang tua akan menyampaikan nanti jatuh. Pakailah kita LOP, kita Magnet Rezeki nih, orangnya belajar Magnet Rezeki, ikut TOMR, ikut kelas parenting MR, ikut COMR, udah jadi tuh, ya, udah jadi yang namanya magnet. Apa yang dikatakan terucap terbetik di hati jadi. Kita ngomong, nak jangan lari nak, nanti jatuh. Kira-kira anaknya jatuh nggak? Kita kan udah jadi magnet. Jatuh, betul? Nah, makanya sekarang ya ketika anak-anak lari, kata-katanya boleh dirubah. Berjalan saja nak, perlahan. Ataupun nih, kenapa sih Indonesia 200 juta lebih penduduknya nggak ada yang berprestasi sampai tingkat dunia, Piala Dunia? Kenapa coba? Padahal penduduknya banyak. Ini gara-gara sering begini nih orang tuanya. Jangan lari-lari nak, jangan lari-lari nak. Makanya larinya gak kencang jadi pemain bola. Ya, oke. Kita punya cara ya untuk berkata lurus, lempeng dan baik. Nah, salah satunya nih, kalau ada tiga tipe ibu yang mana nih yang hadir hari ini? Atau tipe bapak dah hari ini, kan kita yang ngasuh anak bukan ibu-ibu doang ya, bapak dan ibu. Ketiga tipe ibu dikala anak jatuh ketika berlari. Ya, oke. Tipe pertama nih, tuh kan ibu bilang juga apa? Jangan lari-lari, jatuh kan? Nah, ada yang tipe ini pertama? Coba cek dulu di Facebook. Tipe pertama siapa? Kalau anaknya lari-lari, terus kita marahin, pas jatuh kita marahin dan bilangnya seperti ini. Ada?
Iya. Ada nggak yang tipe pertama? Nah, kalau tipe pertama ini ada, ya, anak akan terus bertumbuh dengan rasa perasaan bersalah. Maka dia akan tumbuh menyalahkan diri sendiri. Iya ya, saya lari-lari jatuh, saya lari-lari jatuh, saya lari-lari jatuh. Padahal dengan cara Bunda langsung statement seperti ini, anak tumbuh menjadi menyalahkan diri sendiri. Kita bisa ganti dengan seperti ini. Nak, lain kali berjalan aja nak. Kalau berjalan nanti semuanya lancar ya. Sudah gitu, kalaupun misalnya mau lari-lari terus anaknya jatuh, ya nanti kita akan tipe yang ketiga. Kita akan belajar dari tipe ketiga bagaimana menyampaikan yang lebih tepat. Sekarang saya mau tanya dulu, ada tipe ibu yang pertama nggak? Oke, kalau ada tipe ibu yang pertama, berarti anak tumbuh menyalahkan diri. Misalnya, ya, ada anak nih, waktu itu saya lihat di YouTube, diajarin ngaji, ba, ha, ba, ha, ba, ha, ba. Terus si anaknya tuh gini, aduh, aku bodoh, aku bego, aku nggak bisa apa-apa. Nah ini tipe efek dari kita menjadi orang tua yang pertama. Saya dulu seperti itu Bu, sampai sekarang pun kadang-kadang masih belajar, masih proses belajar, masih celetuk jadi tipe ibu pertama. Ya, tapi nanti kalau anak kita jatuh seperti apa tipenya, ada yang ketiga yang bisa kita pelajari sama-sama hari ini. Tipe yang kedua, kalau anaknya jatuh, ada tipe ibu yang kedua. Ini nyalahin, misalnya gini, ih jatuh ya nak, batunya nakal ya, mejanya nakal ya, nih ya udah pukul ya mejanya. Ada ketika anak kita jatuh, terus kita nyalahin di luar anak kita, ada? Oke, tipe yang kedua ada, tulis tipe kedua kalau ada. Tipe kedua ada? Oke. Ada nggak yang tipe kedua nih? Nah, ini nih batunya nakal nih, mejanya anak kita kepentok, mejanya nakal. Ada nggak? Ada. Tahu nggak? Nggak sadar kita mendidik anak ke arah sini. Suka blaming others, artinya menyalahkan keadaan. Dan selalu menyalahkan orang lain dan tidak mau berjuang. Ini dampak kita ketika kita melakukan menjadi tipe yang kedua. Anak kita belajar terus menyalahkan orang lain sampai besar. Misalnya contohnya gini, nak kenapa nggak bisa belajar, nilainya nggak bagus? Gurunya killer, gurunya nggak bisa nerangin, gurunya daringnya bosen, nyalain orang nggak? Nah, karena kita mendidik dari kecil seperti ini, anaknya yang jatuh, tapi kita tidak melihat dengan bahasa yang bagus, dengan bahasa yang lurus, lempeng dan baik, ya. Nah, ini efek ketika kita berperilaku seperti itu. Yang ketiga, nih, ada tipe ibu yang ketiga. Pernah nggak ketika anak kita jatuh terus kita gini, udah ya, nggak sakit kan, nggak sakit, nggak apa-apa kan, nggak apa-apa kan, nggak apa-apa, udah jagoan, jangan anak laki-laki kok mewek. Pernah? Pernah nggak? Pernah, saya juga, ya. Tahu nggak ketika kita nggak sadar ngomong begini sama orang tua sebagai tipe ibu yang ketiga, yang terjadi adalah anak kita belajar. Sudah pada saat sudah besar kita sudah mengalami, amit-amit ya, jangan kita, jangan. Orang lain yang di rumah sakit misalnya ada yang mengalami jantung, ada yang mengalami stroke, ada yang mengalami apa. Terus kita ngeluh ke anak kita, aduh mama nyesek dada nih, aduh mama nyut-nyutan kepala nih, aduh kaki ini nggak bisa berjalan. Udah ya mah, nggak apa-apa kan mah, nggak apa-apa kan mah ya. Gitu aja kok mama manja. Oke. Nah, betul nggak? Pernah ngerasain gitu nggak? Pernah? Iya, anak akan belajar itu Bu. Jadi jadilah pendengar yang aktif. Jadilah ketika anak jatuh ya nak, aduh ya Allah nak, ya Allah nak, nanti bunda obatin ya nak, nanti lain kali berhati-hati ya nak, gak apa-apa kok lari lagi, gak apa-apa, yang kenceng lagi gak apa-apa nak, gitu ya. Tapi lihat tempat ya nak, jatuh gak apa-apa sesekali ya, sakit ya nak ya, sambil kita obatin. Maka dia nanti kita udah tua, kalau kita misalnya ditakdirkan Allah sakit kakitan, dia nggak sungkan-sungkan ngerawat kita karena dia punya contoh ketika dia jatuh kecil dulu orang tuanya ngerawat, nggak nyalahin. Siap? Oke?
Iya, kenapa? Tipe 1, 2, dan 3 siapa? Pilih sendiri ya. Kita perbaiki dari hari ini. Sip, selanjutnya pertanyaan Bunda, ini waktunya mepet 1 jam, kayaknya Bunda nggak bisa membahas 5 kurikulum ya, karena Bunda cuma 1 jam. Nanti ada informasi kita lanjutkan di lain waktu ya. Karena ini materinya ada 2, ada 3 value mendidik ala Nabi dan kurikulum mendidik ala Nabi. Tapi kayaknya waktunya udah mau selesai, kita lanjut aja. Kita hentikan di jam 10 ya. Jadi nanti kita ada kelanjutannya. Lalu ada tugas siapa nih hari ini? Ada yang tahu nggak kalau ditanya nih ayah bunda yang hadir hari ini? Tugas siapa sih mendidik anak? Ayah apa ibu? Oke. Ayah atau ibu? Coba. Oke. Ada yang jawab? Kalau saya bertanya tugas siapa sih mendidik anak? Karena banyak sekali nih ya. Sekarang fenomenanya sedang terjadi fatherless day. Orang ayah-ayah ini udah nggak mau berkecengkrama dalam dunia sekolah, yang disodorkan ibunya terus. Karena saya terjadi TK, SD punya gitu ya. Orang tuanya yang aktif adalah ibunya. Jadi sekarang bertanya, siapa tugas sebenarnya mendidik anak ya? Gini Bu, dalam Al-Quran kisah dialog antara ibu dan anak atau banyakkan bapak dan anak dialog di Al-Quran? Oke, tanya dulu. Sebelum menjawab ayah atau ibu atau dua-duanya. Oke, tapi jawab dulu nih pertanyaannya. Di dalam Al-Quran kan ibu sering baca, itu banyaknya dialog anak atau dialog anak dan ibu atau dialog antara ayah dan anak? Oke, ini dulu lagi pertanyaan kedua nih sekarang Bunda. Yang tadi di Al-Quran banyaknya dialog ibu dan anak atau bapak dan anak? Nah, ibu-ibu kalau kenapa pertanyaannya pasti kalau jawabannya ada yang menjawab adalah pasti banyakkan dialog ayah dan anak, betul nggak? Ibrahim sama siapa? Ismail, betul? Nabi Yusuf sama ayahnya, betul nggak? Rata-rata semua sama ayah nggak? Lukman, betul nggak? Ya, bapak dan anak, bapak dan anak, bapak dan anak. Kenapa hal itu dijadikan ada di Al-Quran? Karena begini, ibu-ibu mah nggak usah diajarin untuk ngobrol sama anak, karena sama Allah udah dikasih stok ngomong 21.000 kata. Makanya lebih cerewet daripada ayah. Tapi kalau bapak-bapak nggak diarahkan, nggak diajarkan di Al-Quran, bapak-bapak bakalan nggak ngomong-ngomong sama anaknya. Betul apa enggak? Karena lebih pendiam. Betul apa enggak? Makanya ada di Al-Quran itu Allah mencontohkan, banyaknya itu contoh dialog ayah dan anak. Karena kalau bapak-bapak nggak diajarkan di dalam Al-Quran, yang ada adalah terjadi ayah tidak pernah mau ngomong sama anaknya. Kalau ibu udah nggak perlu diomongin. Makanya bapak-bapak yang hari ini hadir, beruntunglah punya ibu-ibu yang cerewet. Karena ibu-ibu adalah wakilnya Allah untuk menyampaikan komunikasi pembendaharaan kata kepada anak-anak kita. Jadi nggak apa-apa kalau istrinya cerewet, cuman syaratnya cerewet lah yang syariah. Tahu nggak cerewet syariah? Ya itu, jangan di depan anak ngegosip, ngegerutu, nyalahin anak. Jadi cerewetnya harus syariah gitu lah ya. Kalau anaknya pipis, ngomong, aduh anakku pipis, alhamdulillah kotorannya keluar, kita ganti dulu dengan pampers yang bagus ya, dicebok dulu ya nak, dicebok, habis dicebok kita pakai baju yang bagus, terima kasih ya Allah dikasih baju. Ibu-ibu ngomong aja, betul gak? Karena itu adalah perwakilan untuk anak mengenal pembendaharaan kata adalah dari ibu. Makanya kenapa bapak harus mendidik anak sama-sama, karena dialognya. Oke? Nah, maka berbahagialah sekarang ya kalau bapak-bapak istrinya cerewet ya. Tapi syaratnya apa? Cerewet syariah. Apa? Syariah gitu ya. Jadi mulutnya dipakai. Makanya Pak, Bu, nggak apa-apa ikutin terus Magnet Rezeki. Karena di Magnet Rezeki kita belajar disiplin kata nggak? Maka jadi cerewetnya LOP,
cerewetnya disiplin kata, nggak apa-apa ya. Nah, makanya kenapa? Karena kalau anak-anak diajak bicara sedemikian rupa, diajak ngobrol sama ibu bapaknya, yang terjadi adalah kestimulusan kecerdasannya tuh jadi semuanya. Nyambung semuanya otak-otaknya, ya. Oke? Nah, makanya ibu-ibu yang hari ini masih pendiam, silakan cerewet syariah. Siap? Tepuk tangan buat ibu-ibu hari ini. Ya, mau dong jadi cerewet syariah? Ya udah ikut COMR. Seminggu tuh 7 hari 7 malam Pak Nas bakalan ngasih ibu-ibu yang cerewet syariah. Siapa aja? Shirley didatengin ya, ada istrinya Ari Untung, Venita, ada Ibu Aisyah Dahlan. Nah, mau kan belajar cerewet syariah? Terus Bunda Dina ngisi lagi 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam, 7 hari doang. Untuk ngisi apa? COMR for Kids. Menemani waktu duha pagi-pagi anak-anak ya. Jadi yang mau cerewet syariah ikut COMR ya. Jangan sampai enggak nih. Kita isi 10 hari terakhir Ramadan dengan cerewet syariah ya. Informasi syariah, oke? Siap ya? WK. Oke, aduh Bunda Dina sudah boleh minta waktu kepada MRO pusat, minta waktu 10 menit untuk mengclosingkan karena masih ada 3. Yang ketiga yaitu S ya. Harusnya jam 10 sudah selesai, tapi saya minta izin ya Ustadz Abus, lalu siapa lagi Pak Nas ya, karena ini materinya masih ketiga, ini belum kurikulum loh, nanti kita lanjut aja ya, oke? 5 kurikulum mendidik ala Nabi. Yang ketiga syukur, oke ya. Oke, jadi kalau rangkuman dari yang ketiga tadi, siapa sih tugasnya mendidik anak ya? Tugas Bapak seperti Ibrahim, Lukman, Yakub, yaitu menanamkan falsafah kehidupan, yaitu konsep-konsep hidup maha dahsyat ya. Jadi sering-seringlah berkomunikasi dengan anak untuk menanamkan falsafah kehidupan ya. Maka bekal dari ibu adalah jadi kepala sekolahnya ya. Madrasah pertama untuk anak-anaknya dan menjadi gurunya, lalu bapak adalah kepala sekolahnya. Nah itu jadi bersama-sama. Oke. Siap lanjut? Ada yang mau lanjut lagi? Minta 10 menit lagi mau? Kalau mau Bunda Dina lanjutkan. Kalau enggak berarti break. Kita lihat dulu ya responnya sambil break yang satu ini. Lanjutannya yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia Sekolah Dahsyat Khairul Rozikin Magnet Rezeki. Didirikan oleh Ustadz Nasrullah, penulis buku mega bestseller Rahasia Magnet Rezeki. Sekolah setara SD pertama dan satu-satunya di Indonesia yang fokus mencetak anak ajaib. Apa itu anak ajaib? Anak ajaib adalah anak yang kehidupannya selalu ditolong Allah. Ini dia 7 alasan kenapa sekolah ini sangat cocok untuk putra-putri Anda di era masa kini dan masa depan. Yuk, check it out. Yang pertama, anak jadi lebih mudah mempraktekkan Al-Quran dan Sunnah lewat konsep magnet rezeki. Tentunya dengan cara yang menyenangkan. Al-Quran dijadikannya sebagai sahabat terbaik. Penasaran? Ada nih namanya Hazimah, pengen banget punya sepeda. Dia minta sama Allah, terus dia garpu tala lewat Al-Quran. Kata Allah, disuruh sabar, nanti Allah kasih dari arah yang tidak disangka-sangka. Beneran, Hazimah nurut sama Allah. Dia sabar dan enggak merengek-rengek ke ayah dan bundanya. Tiba-tiba Allah kasih Hazimah 2 sepeda sekaligus tanpa uang sepeser pun. Ajaib. Ada juga nih namanya Naufal. Dia praktek buka perisai alias praktek berhati-hati dari dosa. Lalu dia doain ayahnya biar banyak konsumen. Maklum, lagi pandemi gini penjualan biasanya jadi nurun. Hari itu juga ayahnya didatangkan konsumen banyak dong. Masya Allah, bukan anak aja yang jadi ajaib, tapi orang tuanya juga. Keren ya. Oke, kita lanjut yang kedua ya, yaitu anak diajarkan untuk fokus pada pikiran dan perbuatan yang baik. Budaya di sekolah ini adalah anak terbiasa memuji, tidak membuli,
serta senantiasa berkata-kata baik dan berenergi dahsyat. Yang ketiga, anak senang memuliakan dan membahagiakan orang tua serta sesama, karena disitulah letak kunci rezeki berlimpah. Nah, yang keempat, ada yang gak kalah seru nih, yang hanya diajarkan di sekolah ini, yaitu konsep Paradox of Candy. Yups, konsep ini mengajarkan anak untuk bersyukur dan selalu happy ketika menghadapi masalah. Karena dibalik itu siap-siap deh menerima rezeki yang dahsyat dari Allah. Enak banget ya. Selanjutnya, yang kelima, untuk menghadapi tantangan zaman yang tidak mudah, anak-anak dibekali skill entrepreneur, teknologi serta stimulus potensi anak-anak sesuai dengan potensi genetiknya. Yang keenam, ada juga nih program yang kami beri nama Amazing Habits for Kids, yang bikin hidup anak makin ajaib. Dan yang terakhir, ada pembinaan menjadi keluarga ajaib dari mentor-mentor yang sangat luar biasa untuk Yanda dan bundanya. Nah, kalau sekolah ini adalah sekolah yang Yanda dan bunda butuhkan, tunggu apa lagi? Yuk, segera daftar sebelum kuotanya penuh. Oke, kembali bersama dengan Bunda Dina. Alhamdulillah tadi sempat lihat chat-chat di komentar Facebook bahwa ini dilanjutkan aja ya. Makanya Bunda Dina minta waktu 10 menit lagi biar yang TLSS-nya yang akan kita bahas. Walaupun aduh Bunda Dina pengen banget dong 5 kurikulumnya mendidik anak bagaimana. Bunda Dina bagaimana tuh Nah, ini kita nggak bisa bahas hari ini. Tapi kalau buat yang mau lanjut silakan. Besok Bunda Dina memang bikin sekolah online ya untuk dan offline untuk yang di Bandung, bagaimana mendidik memahami anak. Jadi bagaimana cara kita memahami belajar anak. Nah, nanti insya Allah ini bakalan dibahas juga di sana ya. Jadi yang mau berlanjut yang 5 kurikulum cara mendidik anak, silakan ketik kontak ini karena Bunda Dina besok mau bikin acaranya besok ya. 0878 9428 6559. Ini Ibu Maya. Silakan diketik ya, Ibu Maya. 0878 9428 6559. Ya, atau kontak Ibu Erna di 0857 1500 7788 dan 0811 211 7070. Itu nomor saya yang paling bawah. Ya, jadi kalau mau nanya tentang informasi SDKR, itu SDKR cuman ada satu-satunya di Bandung. Jadi kalau mau cari sekolah formil setara SD dan juga ada TK-nya, itu hanya ada di Bandung. Ya, jadi buat yang di Bandung, kita membuka tahun angkatan ketiga mendidik anak ajaib. Ya, kalau untuk anak-anaknya panjang selama bulan Ramadan itu nanti ada di COMR. Kita ada COMR for kids. Jadi pastikan teman-teman mendaftar COMR dan ketik CTMR-nya adalah CTMR terdekat Anda, ya. Oke, CTMR yang membimbing Anda, terdekat Anda, silakan pada saat daftar diketik di sana. Dan kita akan sama-sama belajar dengan Pak Nas dan saya akan menambahkan mengisi jam 7.30 sampai 9.30 di waktu duha selama 7 hari berturut-turut untuk anak-anak Anda setara SD dan SMP. Oke? Sip, lanjut. Nah, selanjutnya informasi SDKR juga boleh di yang tadi. Nah, untuk sekolah online Bunda Dina berkaitan dengan anak-anak besok. Jadi silakan hubungi kontak-kontak yang tadi saya sudah catat. Siap ya? Oke. Sip, kalau gitu kita akan langsung masuk ke yang ketiga. 3 ke value dasar mendidik ala Nabi. Jadilah kita orang tua yang bersyukur. Nah, kita dulu nih. Ya, jadi orang tua yang bersyukur baru anak. Contohnya bagaimana Bunda Dina ya. Nah, kisah Luqman yang Allah anugerahkan agar senantiasa bersyukur kepada Allah. Jadi kisah Luqman ini sangat luar biasa. Ini adalah contoh yang kita bisa ajarkan kepada anak-anak kita. Nah, kita saat ini harus bersyukur dengan belum ketidaksempurnaan atau ketidakbaikan anak-anak kita. Karena gini, ibu-ibu rata-rata repot yang usianya 07, 7 sampai 12. Betul apa enggak?
Masih repot kan? Aduh, kok anak saya begini, kok cengeng banget, kok manja banget, apa-apa pengen sama saya. Bun, sekali lagi ya, anak lagi merepotkan itu waksanya sebentar loh. Masanya sebentar, rata-rata cuma 12 tahun. Ya, cuma 12 tahun. Maka nikmati karena waktu itu sebentar. Karena nanti sebentar lagi SMP mereka bisa pesantren, mereka akan kuliah, mereka akan menikah. Maka nikmati masa-masa repot itu. 07, 7, 6, 12 itu masa kita memberikan contoh bagaimana mereka akan memperlakukan kita hari tua nanti, ya. Makanya sekarang gini, banyak sekali loh sindrom yang saat ini jadi nenek kakek yang sayangnya sama cucu kebangetan, betul nggak? Iya, karena gini, ketika dia bekerja nih, sibuk kerja, tahu-tahu anaknya remaja, terus anaknya nikah, terus dia kesepian nih nenek kakek. Makanya kenapa larinya sekarang ke cucu? Karena waktu-waktu punya anak nggak sempet ngedidik anak, gitu ya. Jadi makanya sindrom nenek kakek lebih sayang sama cucu itu, ya polanya seperti itu gitu, ya. Nah makanya sekarang pikirkan, berapa kalau bunda nggak mau bersyukur dengan kondisi anak kita yang sekarang, berapa orang sih di muka bumi ini yang nggak dikasih keajaiban anak banyak? Sekarang balikin ke kita, loh sekarang kita keluhin terus keadaan anak kita, sedangkan di luaran sana banyak sekali orang yang berusaha untuk punya anak. Nah, makanya itulah yang harus kita lakukan ya. Terus selanjutnya kita kalau punya anak itu ungkapkan rasa sayang, ngomong, meluk, muji, itu lakukan setiap hari. Apalagi kalau kita tahu mesin kecerdasan anak kita dengan konsep Stephen, ya. Anak feeling itu nggak bisa dikencengin, nggak bisa dimarahin banget. Dia baperan gitu loh. Nah kalau kita nggak paham akhirnya dia luka. Ketika dia luka ngebales kita deh pas udah tua. Nah makanya harus tahu bagaimana cara berkomunikasi. Makanya besok saya bikin kelas itu bagaimana cara kita mengetahui kecerdasan anak, bagaimana kita mengetahui potensi genetika terbaik anak. Biar kita nggak salah, biar kita nggak jadi perisai sama anak-anak kita. Kenapa kita belum lunas? Kenapa kita belum punya mobil sendiri? Kenapa kita belum punya rumah sendiri? Kenapa kita belum bisa umroh? Bisa jadi perisai kita dari anak-anak kita karena kita tidak memahami anak-anak kita. Makanya itu besok kita akan bahas, ya. Sip ya? Oke. Ya. Makanya besok kita akan bahas secara mendalam. Jadi besok akan ada tambahannya, itu adalah 5 kurikulum mendidik ala Nabi, ya. Kurikulum terakhir pertama adalah tauhid. Nah, makanya nanti kita akan bahasnya besok karena waktu ini nggak sempat ya. Nah, rasa syukur itulah yang harus kita tumbuhkan, terutama ibu-ibu, ya. Ya, udah lihat slide-nya? Nah, ini besok. Jadi sekarang hubungi teman-teman yang tadi kontaknya sudah saya sertakan. Bagaimana caranya masuk kelas? Silakan saya bahas karena waktunya nggak lengkap. Dan jangan lupa COMR. COMR ini 7 hari anak-anaknya bakalan dapat dengan saya, 7 hari dengan Pak Nas orang tuanya. Jadi satu keluarga. Siapa yang sudah daftar COMR katakan saya. Saya mau lihat dulu nih siapa yang action pengen cerewet syariah, terutama ibu-ibu. Yuk kita isi 7 hari Ramadan ini dengan ilmu-ilmu yang dahsyat dari para guru besar kita. Ya, ada Ustadz Nasrullah, ada Gus Miftah, ada Ari Untung, ada Venita, ada Serly ya dari remaja. Lalu ada lagi dari Ibu Aisyah Dahlan ya. Oke. Sip. Sudah action COMR? Wow, banyak banget yang udah action. Ika, Reni, Busri, Nila Kencana. Oke, semuanya harus ikut COMR ya. Bayarnya murah banget buat 7 hari. Untuk menemani 7 hari mendapatkan Lailatul Qadar ya. Oke, terakhir, jadilah ibu yang bersyukur, terutama ibu nih. Kita adalah seorang ibu yang kata-katanya sangat luar biasa dahsyat. Dengan LOP dan disiplin kata kita jadi magnet. Kita ngomong jelek jadi nasib, kita ngomong baik jadi nasib. Maka salah satunya bersyukur adalah gerakan anti korupsi, gerakan pro korupsi. Gimana tuh Bunda Dina? Nah gini ya, bersyukurlah dengan ekonomi yang pasangan kita dapatkan. Itu adalah salah satu kita mendidik diri kita dan anak kita untuk memiliki rasa bersyukur. Gerakan pagi anti korupsi itu bagaimana? Karena gini, bapak-bapak yang korupsi merupakan efek samping dari kecerewetan sang istri yang belum syariah. Maka kita sekarang lakukan cerewet syariah di pagi hari sebagai gerakan anti korupsi. Kalau
suami kita mau pergi kerja, tugas, bisnis atau segala macam, suami kita dicium keningnya sambil ngomong begini, ayah, cari yang halal saja ya. Untuk nahan lapar dikit mah nggak apa-apa, ya. Tapi yang penting ayah bawa uang yang halal buat aku dan anak-anak. Pokoknya ayah itu hebat, ayah itu keren, ayah itu pangeranku, senopatiku, jenderalku, presidenku. Wah, pokoknya sebutin aja yang bagus-bagus, ya. Ayah pokoknya kerja yang bagus karena Allah, merasa dilihat Allah, bunda akan terima apapun keadaan ayah. Terus selanjutnya tambahin pakai gitu. Nah. Ada virtual nggak yang muah virtual? Terus tambahin terakhir gerakannya pakai ini. Ada nggak? Kayak gitu. Jadi sebelum suami kita pergi kerja kita pakai gerakan itu. LOP ada, disiplin kata ada, bersyukur ada. Maka suami kita akan mikir kalau mau korupsi. Apalagi kalau pakai gerakannya terakhir, pakai muah, nggak jadi kerja deh ayahnya. Oke? Sip. Ya. Tapi berbalik ketika kita jadi istri yang cerewetnya nggak syariah, gerakan pro korupsi. Misalnya seperti ini. Ya, masa kita excellent 1, mobilnya gitu-gitu aja, rumahnya masih tipe 36, itu loh, excellent 2 loh, bawanya ayah. Kok udah ada dalam setahun bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa beli ke luar negeri, bisa ke sana ke sini. Gimana sih, Pak? Masa cuma gitu-gitu aja hidupnya? Tiap mau pagi, mau berangkat, suami kita dicecerin kayak gitu tuh. Apa berarti itu cerewet syariah namanya. Kalau yang tadi pertama syariah, cerewet syariah. Yang kedua apa tadi? Syariah. Kebayang nggak tiap kali mau kerja suami kita didengerin kayak begitu cerewetnya syariah kita? Ya udah, lama-lama dia korupsi dan kita adalah penggagas dari korupsi itu sendiri. Jadi kalau mau membantu Indonesia bebas korupsi, mulailah dari mulut kita. Karena mulut akan dipertanggungjawabkan. Lihat tadi video yang tadi, mulut akan bicara. Ngapain aja kamu di muka bumi, dipakai buat cerewet syariah atau syariah, itu pilihan dan akan dipertanggungjawabkan. Ya, jadi bersyukur dengan ekonomi apapun yang Anda hadapi hari ini. Berterima kasihlah diberikan suami apapun adanya. Bersyukurlah menjadi pasangan yang terus bertumbuh bersama ilmu magnet rezeki. Maka disitulah anak-anak kita akan belajar bersyukur, bahwa dari orang tuanya dia belajar tentang arti bersyukur. Siap? Oke, sebagai penutup ya, karena ini tidak bisa tersampaikan hanya dengan 3 TLS, 5 kurikulumnya nggak bisa saya sampaikan. Saya sampaikan videonya saja di kurikulum pertama. Kenapa kita harus mendidik anak-anak kita bertauhid? Ya, jadi ini adalah video terakhir kepada Bunda Yanda yang hadir hari ini sebagai bocoran untuk kita bisa belajar memperdalam apa yang menjadi 5 kurikulum mendidik ala Nabi. Ya, oke, saksikan dulu video berikut ini. Silakan. Siapa di antara kita mengajarkan kepada anak kita, kalau kamu dibully di sekolah, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu hubungi mama. Atau kita mengatakan, kalau kamu harus cerita ke mama ya, kalau kamu dibully di sekolah. Anak itu dibuat dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman. Nabi nggak mengatakan, Ibnu Abbas tauhid 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Tidak, itu bukan teoritis. Walaupun teori itu penting, tapi anak jangan dikasih teori, melebihi porsi praktek dan kehidupan kesehariannya. Itu yang diajarkan Nabi. Minta kepada Allah. Lalu lihat bagaimana Nabi menanamkan ketawakalan dan keyakinan kepada Allah. Kata Nabi kepada Abdullah bin Abbas, nah, kalau seluruh manusia yang kamu lihat ini bersepakat untuk membantu kamu, mensupport kamu, maka mereka tidak akan berhasil kecuali apa yang Allah takdirkan kepada kamu. Oh, luar biasa. Ini anak kalau dari kecil ditanamkan nilai-nilai ini, dia tidak akan menjilat, dia nggak akan ngemis sama manusia, karena dia tahu, jangankan satu orang kaya, seluruh orang kaya menjadi donatur dia nggak ada manfaatnya kecuali apa yang Allah takdirkan kepada dia.
Itu kan iman, itu ketakwaan. Tanpa harus tanpa diwajibkan hafal berapa juz dan seterusnya. Itu yang susah. Hadirin, itu yang berat. Bagaimana menanamkan demikian? Lalu Nabi mengatakan lagi, dan ketahuilah, kalau seluruh manusia bersepakat untuk menjatuhkan kamu, mencelakai kamu, mereka tidak akan berhasil kecuali apa yang Allah takdirkan kepada kamu. Maka mereka, kalau anak dari kecil ditanamkan filosofi seperti ini, maka pada saat dia dewasa dia nggak akan takut orang, dia nggak akan takut dengan manusia, dia hanya takut kepada Allah, karena dia tahu seluruh mafia berkumpul untuk membunuh dia tidak akan berhasil kecuali apa yang Allah takdirkan kepada dia. Itu yang harus kita tanamkan, keimanan sebelum yang lain, keimanan sebelum matematika, sebelum fisika, sebelum kimia, dan seterusnya. Bagaimana dia menghadapi hidup. Makanya sebagian pakar pendidikan sekarang mengatakan ilmu atau wawasan kognitif itu gampang. Itu nggak harus di awal. Itu bisa nanti-nanti. Walaupun penting, tapi bukan itu intinya. Intinya mempersiapkan karakter, mempersiapkan iman. Itu yang susah. Bangsa kita itu nggak kehabisan stok pakar fisika, pakar kimia, tapi kita kehabisan stok orang jujur, orang yang takut kepada Allah, orang yang merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau semua orang takut kepada Allah, kita nggak butuh CCTV. Itu karena nggak ada iman. Itu yang harus kita tanamkan. Dan itu konsep Nabi. Sampel kita sekarang itu bukan sampel pakar pendidikan dari universitas luar. Ini sampel Nabi SAW. Itu yang ditanamkan sebelum yang lain. Oke, demikian. Ini adalah salah satu guru saya, Ustadz Nuzul Zikri ya, yang saya belajar banyak dari beliau tentang tauhid. Karena basis dari TK yang saya dirikan adalah bagaimana saya di 0 sampai 7 tahun itu, 0 sampai 6 tahun itu, bagaimana menanamkan nilai-nilai tauhid. Nah, harusnya saya bisa bagikan hari ini, tapi karena waktu yang terbatas, saya tidak bisa membagikan. Tapi karena berkaitan dengan saya besok juga bikin kelas untuk para ibu rumah tangguh ya. Silakan sekali lagi hubungi 0811 211 7070 atau 0857 1500 7788 ya. Oke. Nah, boleh dibantu yang ngedengerin saya sampaikan, nomornya diketik ya. Jadi biar yang lain ini. Dan untuk anak-anaknya bagaimana Bunda Dina? Kalau untuk anak-anaknya tenang. Jadi ibu daftar COMR yang keren banget ini. Camp online Magnet Rezeki bertabur bintang. Keren banget ya. Oke. Dan di sini adalah pembicara-pembicara selama 7 hari, narasumber kita bersama Pak Nas dan juga para bintang tamunya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat kita untuk belajar jadi orang yang bertakwa, orang yang berbicara lurus dan lempeng serta baik, dan juga sebagai modal untuk bersyukur ya. Jadi akhirnya kita menjadi cerewet syariah. Oke. Nah, makanya untuk anak-anaknya jangan khawatir, udah termasuk ini camp online ini sudah termasuk akan mendapatkan materi untuk anak-anaknya selama 7 hari setiap waktu duha ya. Kita akan belajar apa, saya kasih bocoran ya. Anak-anak akan belajar buka perisai, fokus pada sholat is my life ya, sholat is my life. Lalu teman-teman akan belajar tentang zakat serta zikir. Teman-teman anak-anaknya akan belajar tentang cinta Al-Quran sebagai sahabat terbaikku. Juga akan belajar tentang bagaimana ketika anak-anak kita udah ikut COMR, udah mengamalkan kok masih belum ajaib, itu juga akan ada materi kok belum ajaib ya. Jadi makanya pastikan ikut camp online Magnet Rezeki. Kapan? Sekarang juga. Kalau ilmu jangan ditunda, oke? Sekali lagi, kalau daftar jangan lupa ada di kolom sertakan CTMR terdekat Anda. Tulis ya. Ada kalau CTMR terdekat Anda Ustadz Abus, silakan tulis Ustadz Abus, Bar Arif, Dr. Fikri, Aiden, Siti Aisyah, Pak Huda,
Apalagi, terus ada Bu Sulfi, ada Ibu Erni, lalu ada siapa lagi ya, CTMR Ustadz Ardi Gunawan, lalu ada Ustadz Muhni, ada Ustadz, Masya Allah banyak banget deh CTMR. Jadi pastikan menuliskan nama-nama mereka. Siap untuk action hari ini? Ya, oke, sampai jumpa di CBOMR dan sampai jumpa di kelas besok. Kalau misalnya ada yang mau ikut, ya silakan kami kembalikan acara kepada MC kita penutup acara hari ini. Bunda Dina pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian kajian Mutiara Ramadan pagi bersama Bunda Dina Indriani CTMR. Live langsung dari Sekolah Dahsyat Khairul Rezekin. Sampai jumpa di kajian dan COMR spesial Ramadan bersama Bunda Dina Indriani dan tim BOMR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.